Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abror Heriandi dari kelas 1 PPB. Saya akan menjelaskan tentang membaca alat ukur. Yang pertama, jangka sorong. Alat ukur jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis, mengukur diameter bagian dalam atau bagian luar pipa, dan untuk mengukur kedalaman suatu bejana yang sempit. Alat-alat dari jangka sorong terdiri dari rahang dalam atau rahang atas untuk mengukur diameter dalam, rahang luar atau rahang bawah pengukur utama, skala vernier atau skala nonius membaca akurasi hingga 0,05 mm, baut pengunci rahang agar tidak bergeser saat membaca pengukuran, skala utama, tangkai ukur kedalaman. Lalu membaca skala utama, lihat gambar di atas 21 mm atau 2,1 cm garis merah, merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala vernier persis di sebelah kanannya. Jadi, skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Membaca skala vernier, lihat gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala vernier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala vernier. Jadi, skala vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Ini adalah contoh dari skala vernier dan skala utama. Ini adalah contoh dari skala vernier dan skala utama juga. Jangka sorong ada dua jenis. Yang pertama jangka sorong manual dan yang kedua jangka sorong digital. Selanjutnya mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau 0,10 mm. Ini bagian dari mikrometer skrup, terdiri dari anvil, spindle, lock nut, sleeve, thimble, ratchet, dan frame. Bagian pertama, poros tetap atau anvil. Bagian poros yang tidak bergerak, objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini dan bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Lalu poros geser atau spindle. Poros bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh thimble. Yang ketiga, pengunci atau lock nut. Bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Keempat, sleeve. Bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Yang kelima, thimble. Bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Keenam, ratchet. Bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan pergerakan lebih perlahan dibanding pergerakan thimble. Dan yang terakhir, rangka atau frame. Komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain mikrometer skrup. Rangka mikrometer skrup dibuat tebal agar kokoh dan mampu menjaga objek pengukuran tidak bergerak, bergeser, atau berubah bentuk. Cara menggunakan mikrometer skrup. Yang pertama, objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Setelah itu, bagian thimble diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Selanjutnya, bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Dan yang terakhir, setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala nonius. Untuk skala utama dapat dilihat bahwa posisi thimble telah melewati angka 5 di bagian atas dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip 0,05 mm artinya. Pada bagian ini didapat hasil pengukuran 5 tambah 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Hasil akhir pengukuran mikrometer skrup pada contoh ini adalah 5,5 tambah 0,28 sama dengan 5,78 mm. Hasil ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Contoh, skala utama sama dengan 4 mm, skala nonius sama dengan 0,30 mm. Maka hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius sama dengan 4 tambah 0,3 sama dengan 4,30 mm. Contoh kedua, skala utama sama dengan 1,5 mm, skala nonius 0,30 mm. Maka hasil pengukuran sama dengan
skala utama ditambah skala nonius sama dengan 1,5 tambah 0,3 sama dengan 1,80 mm. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.